Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat J Lebah Madu Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan mengisahkan tentang seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, tepatnya ibunya, karena dia sangat malu akan keadaan ibunya yang buta matanya. Mungkin di video kali ini ceritanya akan sedikit sedih, karena akan bercerita tentang seorang ibu, orang yang selalu ikhlas, yang memberikan apapun untuk anaknya. Dan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang benar-benar mencintai kita kecuali ibu kita. Cerita ini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi di negeri Arab. Pada waktu zaman sudah modern seperti sekarang ini. Kisahnya begini, teman-teman. Ada seorang ibu yang tinggal bersama anak laki-lakinya yang berusia 13 tahun. Ibu ini kedua matanya buta, tetapi tidak seperti orang buta pada umumnya, yaitu kedua bola mata ibu ini tidak ada. Jadi seolah-olah kelopak matanya ini cekung ke dalam dan terlihat wajah ibu ini agak menyeramkan. Nah, setiap hari anak ini selalu diantar ibunya ke sekolah dengan dituntun tangan ibunya oleh sang anak. Setelah anaknya sampai ke sekolah, ibu ini pun pulang ke rumah dengan meraba jalan menggunakan tongkatnya. Setiap hari dan setiap pagi, ibunya selalu mengantar sekolah. Sampai beberapa waktu, anaknya pun bilang, "Ibu, mulai besok tidak usah mengantarkan aku ke sekolah lagi. Aku sangat malu. Sebab di sekolah, teman-teman selalu mengolok-olok aku karena mempunyai ibu yang buta dan menyeramkan." Si anak lupanya malu terhadap teman-temannya. Namun, ibunya berusaha untuk tidak memasukkan ke dalam hati perkataan anaknya tersebut. Ibunya lebih memilih untuk diam dan menuruti apa saja yang anaknya pinta, supaya putranya ini tidak diolok-olok lagi, sebab kekurangan diri ibunya. Lalu mulailah keesokan harinya si ibu tidak lagi mengantarkan anaknya lagi ke sekolah. Dan mulai hari itu si anak berangkat keesokan harinya dengan berjalan kaki sendirian. Teman-temanku yang dirahmati Allah, seiring berjalannya waktu, anak ini tumbuh besar. Ketika itu ia sudah menamatkan kuliahnya dan langsung mendapatkan pekerjaan yang bagus. Dan tidak lama dari itu, ketika ia sudah mulai mapan dalam segi ekonomi, akhirnya ia memutuskan untuk menikah. Namun, ketika ia menikahi seorang gadis, ia mengaku bahwasanya kedua orang tuanya telah lama meninggal dunia. Lantaran ia malu karena memiliki ibu yang buta dan tidak mau mengakui ibunya yang buta dan sudah tua di depan mertua dan istrinya. Kemudian setelah anak ini menikah, ia dikaruniai 2 orang anak. Artinya 2 anak ini adalah cucu dari ibu yang buta tadi. Selama pernikahannya, ia sesekali mengunjungi ibunya secara diam-diam, tanpa diketahui oleh istri dan anak-anaknya. Lalu
Tidak lama dari itu, ia mendapatkan promosi jabatan di kantor tempat ia bekerja, dan ia dipindah tugaskan keluar Arab. Maka berangkatlah ia bersama istri dan anak-anaknya pindah ke luar negeri. Sementara ibunya yang buta tetap tinggal di Arab. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, setelah bertahun-tahun anak ini tidak pulang ke negeri asalnya di Arab, hingga ibunya yang buta pun menjadi rindu. Lalu ibunya mencari-cari informasi ke tetangga tentang keberadaan anaknya tersebut. Dan ia baru tahu kalau anaknya berada di luar negeri. Kemudian pada saat itu, ibu yang buta ini sedikit demi sedikit mengumpulkan uang supaya ia suatu hari bisa membeli tiket pesawat untuk bisa bertemu dengan anaknya. Setelah sekian lama ibunya menabung, akhirnya dengan dibantu tetangganya ia bisa membeli tiket pesawat dan berangkat menuju rumah anaknya yang berada di luar negeri tersebut. Ibunya telah mengantongi alamat rumah anaknya yang berada di luar negeri ini, berkat dari bantuan tetangganya di Arab. Singkat cerita, setelah ibunya sampai di depan pintu rumah anaknya, ia pun mengetuk pintu rumah anaknya tersebut. Ketika itu, yang membukakan pintu adalah cucunya yang masih kecil-kecil. Lalu cucunya ini ketakutan melihat ibu buta ini, dan ia berlari menghampiri ayahnya sambil berkata, "Ayah, di depan ada orang tua buta yang menyeramkan." Maka ayahnya pun keluar, dan ia melihat ibunya yang sudah bertahun-tahun tidak berjumpa dengannya, tengah berdiri di depan pintu rumahnya. Ia pun kaget dan segera menutup pintunya dari luar, supaya anak istrinya tidak tahu bahwasanya yang datang adalah ibunya yang sudah tua. Kemudian ia berkata, "Ibu, sedang apa kau di sini?" Lalu ibunya pun menjawab, "Ibu hanya rindu, Nak. Kenapa kamu tidak pernah pulang? Aku sudah menunggumu bertahun-tahun di rumah kita." Lalu ia tarik tangan ibunya dan kemudian ia bawa kembali ke bandara. Kemudian ia pulangkan kembali ibunya ke negeri asalnya di Arab. Ia khawatir kebohongan akan ibunya yang sudah meninggal diketahui oleh istrinya di rumah. Dan akhirnya si ibu yang buta ini kembali lagi ke rumahnya yang ada di Arab. Dan ia pun merasa sangat sedih. Ia bertahun-tahun menunggu untuk bisa bertemu dengan anaknya. Tetapi kehadirannya malah ditolak, lantaran anaknya masih mempunyai perasaan malu karena telah memiliki ibu buta seperti dia. Sobat Jail Bahmadi Islami yang dirahmati Allah, tidak lama setelah kejadian itu, si anaknya menerima sebuah surat yang berasal dari negara asalnya, Arab. Alamat di mana ia dan ibunya tinggal dulu. Dan isi suratnya pun seperti ini. "Aku adalah tetangga sebelah rumahmu. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ibundamu telah meninggalkan dunia ini." Dan bersamaan dengan surat ini, ada surat lainnya yang aku tulis berdasarkan apa yang ibundamu ceritakan. Dia bilang, "Wahai anakku, maafkanlah ibumu ini, karena telah membuatmu malu seumur hidupmu, sebab mataku yang buta ini. Tapi ketahuilah, Nak, cerita sebenarnya aku tidaklah buta sejak lahir. Yang buta adalah dirimu. Karena aku kasihan dan sayang kepadamu, maka kuberikan kedua bola mataku untukmu." Lalu anak ini pun menangis sejadi-jadinya setelah membaca surat terakhir ibunya ini.
Dan anak ini pun mulai kembali teringat tentang sabar dan sayangnya ibundanya ini ketika dulu mengurus dirinya. Namun, kini ibundanya telah meninggal dunia. Terlambat sudah untuk meminta maaf kepadanya. Ia pun sangat menyesal dan kini ia hanya bisa mendoakan ibundanya saja dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni dosa ia terhadap ibundanya ketika masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang kisah ibu yang buta dan anaknya yang durhaka. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khilaf atau keliru itu murni datangnya dari saya pribadi sebagai manusia. Sampai jumpa di video-video bermakna yang lainnya lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.